Baik, Prof. Acara sudah bisa dimulai, Prof. Mulai ya. Ya, Prof. Selamat pagi teman-teman sekalian yang ikut webinar hari ini. Adapun judulnya webinar ini ialah Imaging and Calcium Coronary Lesion. Saya Profesor Hanafi akan menjadi moderator dalam acara ini. Ada beberapa slide yang akan saya tampilkan sebagai pengantar. Dan kita hari ini mempunyai pembicara yang saudara-saudara sudah kenal, yaitu Dr. Todung Silalahi, dan pembicara kedua Dr. Muhammad Yamin. Nah, sebelumnya saya ingin mengemukakan ada 5-6 slide dulu. Saya kemukakan slide saya dulu ya. Izin, Prof. Bisa ditampilkan share screen-nya dulu, Prof. Oh, nggak bisa ya? Sebentar. Kemarin kan ada slide yang saya kirim itu bisa dibuka nggak ya? Baik, Prof. Baik, Prof. Sudah kami tampilkan, Prof. Ya. Ya, baik, Prof. Jadi acara hari ini ialah mengenai intravascular imaging and calcified coronary lesion. Slide berikutnya. Seperti saudara-saudara ketahui, pada penyakit jantung koroner, untuk mengetahui seseorang itu ada penyakit jantung koroner atau tidak, apakah penyakitnya berat atau ringan, tentu yang paling sederhana seperti di gambar ini yaitu CT angiografi. Di sini kita melihat pembuluh darah koroner dan bercak-bercak yang putih-putih itu ialah kalsium pada pembuluh darah koroner. Tapi tentu saja di sini kita tidak bisa melihat penyempitan yang jelas. Slide berikut tolong. Nah, di dalam slide ini yang paling banyak kita kerjakan tentu saja coronary angiografi. Di sebelah kiri kita melihat coronary angiografi ada penyempitan di LAD kira-kira mungkin 90% atau lebih. Tentu penyempitan ini gampang untuk dilebarkan dengan tindakan intervensi dengan alat-alat kita sekarang, dengan balon dan dipasangin stent. Nah, tapi kalau kita besarkan ini gambar yang di sebelah kanan, kita lihat bahwa ada bercak-bercak hitam. Itu ialah kalsifikasi. Nah, dengan angiografi kelemahannya, kalsifikasinya seberapa beratnya di mana saja tidak jelas. Slide berikutnya. Nah, ini yang sebelah kiri adalah angiografi yang menunjukkan ada penyempitan yang berat di bagian distal. Nah, tapi pembuluh darahnya memang tidak sehat. Nah, kalau kita melihat pemeriksaan dengan intravascular ultrasound yang di tengah ini, yang gambar A, kita melihat adanya plak. Nah, dan ada mungkin kalsifikasi sedikit-sedikit. Nah, yang paling kanan, yang B, ada kalsifikasi yang lebih besar dari kira-kira jam 3 sampai jam 6. Ya, dengan intravascular ultrasound kita
lebih mudah melihat kalsium lokasinya dan berapa banyaknya. Slide berikut. Slide. Nah, ini yang kita lihat dengan intravascular ultrasound. Ini pembuluh darah, plaknya yang A ini sedikit sekali, yang B mulai kelihatan lebih jelas, dan yang C lebih banyak lagi. Jadi dengan intravascular ultrasound kita bisa melihat plaknya lebih jelas. Slide lagi. Nah, dari sini kita melihat yang di atas ada kalsifikasi dari jam 12 sampai jam 3, tidak banyak. Sedangkan yang di bawah kalsifikasinya lebih banyak. Memang kalsifikasi ini salah satu musuh kita dalam melakukan intervensi karena menyebabkan intervensinya lebih sulit, lebih lama dan perlu alat-alat lebih banyak. Kadang-kadang terpaksa dengan high pressure balloon, dengan scoring balloon. Kadang-kadang kita membutuhkan rotablator dan sebagainya. Nah, pada hari ini Dr. Todung akan mengemukakan bercerita mengenai IFUS. Saya akan memperkenalkan Dr. Todung. Saudara-saudara tentu sudah kenal dengan Dr. Todung. Saya akan bicarakan mengenai CV-nya. Adapun Dr. Todung adalah staf divisi kardiovaskuler Departemen Penyakit Dalam di UKRIDA dan sekarang bekerja sebagai staf Universitas UKRIDA dan Kepala Laboratorium Kateterisasi Rumah Sakit Umum Cikini dan juga Kepala Laboratorium Kateterisasi di Jakarta, Rumah Sakit Jantung Jakarta, dan staf kardiovaskuler Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Subroto. Dr. Todung sudah ikut program doktor tahun 2016 dan juga pengalaman untuk interventional program and interventional cardiology and peripheral intervention at Seoul National University Hospital di Korea tahun 2011. Nah, saya persilakan Dr. Todung untuk memulai ceramahnya. Silakan Dr. Todung. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih kepada panitia yang mengizinkan saya untuk ikut berpartisipasi dalam Hopcar di sini. Hari ini saya akan berbicara kepada kita semua tentang IFUS sebagai imaging modalities yang kita pergunakan di cath lab, ruangan kateterisasi, untuk membantu kita menentukan secara persis berapa besar stent dan berapa panjang stent yang akan kita tentukan. Jadi di sini kita akan berbicara tentang teknologi dari IFUS, kemudian perbedaan IFUS dengan angiografi, kemudian basic dari coronary artery disease, kemudian apa yang disebut angiographical silent, dan clinical use daripada IFUS, dan kita juga mengetahui kegunaan IFUS ini untuk clinical data support untuk penelitian kita. Nah, sebenarnya IFUS atau intravascular ultrasound itu apa? IFUS itu adalah pencitraan dengan menggunakan kateter. Jadi yang di bawah ini adalah kateter yang jantung yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi gambarnya seperti ini untuk melihat pembuluh darah yang akan kita periksa. Alatnya yang seperti sebelah kanan, ya, kita lihat sebelah kanan, dan ini adalah alat yang digunakan untuk menilai pembuluh darah dan memberi informasi kepada kita tentang pembuluh darah tersebut. Bagaimana cara kerja IFUS itu? Jadi sebetulnya IFUS itu adalah merubah
energi yang satu menjadi bentuk yang lain. Jadi energi gelombang suara dirubah menjadi bentuk dari gambar. Jadi gelombang suara yang dipancarkan di pembuluh darah didefinisikan menjadi gambar yang bisa kita artikan untuk menentukan suatu tindakan intervensi. Nah, prinsipal dari sistem itu adalah imaging acquisition, ekogenisitas, kateter teknologi yang menggunakan rotasi 1.800 rotasi per menit, ya, ada juga dengan phase array kateter, di mana kita bisa melihat gambaran pembuluh darah itu secara cross-seksional dan secara longitudinal. Berbagai kateter IFUS itu memiliki spektrum transducer yang berbeda. Misalnya, transducer composite 60 MHz itu memiliki spektrum pita lebar yang memberikan resolusi gambar yang lebih baik dibandingkan yang 40 MHz, ya, dengan resolusi gambar yang lebih baik, dengan visualisasi struktur halus yang lebih baik untuk optimalisasi prosedur PCI. Nah, ini adalah gambaran di mana kita lihat IFUS itu masuk, kemudian dia menyapu seluruh pembuluh darah ini, yang kemudian ditarik mundur. Nah, kita lihat bahwa pencitraan yang dilihat ini akan melihat secara detail, seperti yang dikatakan Prof. Hanafi tadi. Secara detail kita bisa menentukan dan menentukan berapa besar daripada pembuluh darah ini. Nah, secara angiografi view kita hanya bisa melihat siluet, ya, bayangan saja. Tapi apa yang terjadi di dalam, seperti ilustrasi ini, kita nggak bisa tahu bahwa ini merupakan gambar rumah, ternyata isinya gambar susu, ya, bungkus susu, dan buah-buahan. Angiografi ini merupakan gold standard. Dulu itu merupakan gold standard. Jadi kalau ada pasien dengan nyeri dada, kita sebaiknya setelah melakukan EKG, treadmill, echo, kita melakukan angiografi untuk menentukan, mendefinisikan pembuluh darah ini menyempit atau tidak. Ini merupakan gold standard yang ditentukan oleh American College of Cardiology, ya. Nah, akan tetapi dengan kemajuan zaman, pembuluh darah ini ternyata setelah kita lihat di dalam pembuluh darah ini ternyata mempunyai morfologi yang bermacam-macam. Ya, di tiap pembuluh darah yang kita lihat seperti homogen ini, yang kita lihat seperti normal ini, ternyata mempunyai plak yang sangat ketat di sini. Ya, jadi secara angiografi Q dia menunjukkan normal pembuluh darah, ternyata secara IFUS kita lihat bahwa terjadi plaque burden yang sangat ketat di sini. Nah, ini adalah keterbatasan dari perbedaan angiografi sama IFUS. Kalau angiografi itu dia merupakan dua dimensi, ya. Kemudian ada radiasi menggunakan kontras. Kemudian angiografi angulation, jadi dia tergantung kepada sudut yang kita ambil, jadi bisa aja di satu sudut dia normal, tapi di sudut lain dia tidak normal, ya. Kemudian pembuluh darahnya bisa terlihat lebih pendek dan tidak bisa menilai kalsium volume, dan anatomi limitation terhadap pengertian terhadap left mean, osteal disease, dan bifurcation disease. Sedangkan kalau IFUS itu tidak bisa mencitrakan di belakang kalsium itu apa yang ada. Dan kateterisasi itu, IFUS itu tidak bisa melewati pembuluh darah yang kecil dan yang sangat ketat dan tortuositas, ya, tidak bisa. Nah, kapan kita pergunakan IFUS? IFUS itu sebaiknya kita gunakan di 3 tahap. Pre-intervensi, peri-intervensi, dan post-intervensi. Pre-intervensi kita menggunakan IFUS ini untuk mengukur stent, berapa besar stent yang akan kita masukkan ke dalam pembuluh darah.
Yang kedua, kita mengerti tentang morfologi yang terjadi di pembuluh darah. Apakah itu fatty, atau fibrous, atau calcification, atau fibrofatty, dan sebagainya. Jadi kita mengerti pembuluh darah itu berbahaya atau tidak kalau dipasang stent. Kemudian peri-intervention, kita lihat bahwa setelah kita pasang stent, kita evaluasi apakah ada malapposition, ya, apakah stent yang kita pasang itu well expanded atau tidak. Kemudian apakah ada pos dilatasi yang diperlukan, geographic miss, ya, kemudian ada dissection. Jadi ini bermacam-macam yang kita tentukan di sini. Dan post intervensi itu kita lihat apakah ada instance stenosis, kemudian strategi pengobatan apa yang kita perlukan pada pasien, ya, dan complication yang akan terjadi. Nah, ini adalah sintaks 2, di mana studi multicenter, ya, single arm, 454 pasien, 22 pusat di Eropa, evaluasi dengan menggunakan IFUS, dan penelitian menunjukkan itu pada sintaks 2 itu 84,1% itu pasien menggunakan 84,1% menggunakan IFUS, sedangkan sintaks 1 itu hanya menggunakan 4,8%. Hasilnya kita lihat jauh lebih baik pada sintaks 2 dibandingkan dengan sintaks 1 dengan pada MIS, ya. Ini basic artery coronary, saya nggak banyak berbicara di sini karena kita sudah tahu, ya, ada plak, ya, aterosklerosis, ada lemak, ya. Sini juga tidak banyak bicara tentang pemasangan stent dipasang pada daerah pada terketat dan dipasang dari sehat ke sehat. Nah, ini saya berbicara mengenai angiographical silent disease. Jadi kita sering berhadapan dengan penyakit ini. Penyakit yang paling banyak di sini angiographical silent disease ini adalah penyakit diabetes, itu paling banyak. Secara umum kita bisa melihat bahwa ini ada persentase 50% lesi, ya. Akan tetapi kalau dia diffuse disease dari proximal ke distal pembuluh darah, sepertinya 50%. Ya, akan tetapi itu sudah terjadi diffuse disease dari proximal ke distal. Ya. Kemudian angiographical silent view ini view berbeda, maka hasil yang kita lihat juga pasti berbeda. Gambar yang di atas menunjukkan bahwa angiographic siluet yang di atas pada penampakan cross-sectional coronary disease itu penyempitannya ketat banget, 75%. Akan tetapi setelah dilihat dari view lain, ternyata dia eksentrik, penyempitannya hanya 25%. Jadi ini merupakan angiographically silent disease namanya. Jadi satu sisi dia hanya ya seperti normal, ternyata di view lain dia ternyata cukup ketat. Ini juga secara angiografi tidak bisa menentukan bentuk-bentuk daripada irregularitas plak. Jadi angiografi itu tidak bisa menentukan misalnya dia bentuknya konsentrik atau eksentrik atau dia bentuknya bermacam-macam seperti ini, sehingga ini menyebabkan informasi yang diberikan sewaktu kita memasang stent itu juga tidak baik. Nah, IFUS itu ternyata bisa memberi data kepada kita apakah kita menghadapi pasien yang mempunyai konsentrik plak atau plak yang teratur seperti ini, ataukah pasien itu mempunyai eksentrik plak seperti ini, ya. Oke, kita masuk kepada pre-intervensi, pengertian tentang intervensi. Gitu ya. Kita harus mengerti sebelum intervensi atau memasang stent, kita harus tahu lesi signifikansi, kemudian morfologinya, kemudian nanti kita tentukan sizing, ukuran besar panjang daripada satu stent.
Jadi kalau dulu itu ada dua cara untuk menilai signifikasi lesi secara IFUS. Satu namanya persentase lumen area stenosis, dan yang kedua namanya minimum lumen area, atau disebut yang sering didengar MLA, minimum lumen area. Saat menghitung luas minimum dengan IFUS hanya diperlukan satu pengukuran, luas lumen minimum dengan luas penampakan. Jadi kalau persentase daripada lumen stenosis, area stenosis itu hanya diperlukan satu pengukuran saja. Angka yang digunakan untuk pedoman standar di dunia ini untuk left mean, jadi ini yang perlu kita perhatikan, itu adalah minimal lumen areanya itu di bawah 6,0 mm square, itu dikatakan signifikan untuk stenosis pada left mean. Sedangkan non-left mean, cut-off-nya itu tergantung kepada ras, ya, beda antara Caucasian dengan orang Asia itu MLA-nya beda, ya. Sedangkan FFR itu merupakan gold standar untuk menentukan lesi secara fungsional. Nah, ini kita lihat, kita setelah melakukan IFUS, kita periksa left mean reference, ya. Ada setelah kita hitung dia 14,67, itu kita tidak obati. Akan tetapi kalau minimal lumen area di bawah 6, ini 4,84 mm square, maka kita harus melakukan pengobatan atau penentuan pemberian stent atau CABG pada pasien ini. Ya. Nah, ini adalah menghitung tadi persentase di mana kita lakukan reference lumen area kurang minimal lumen area kali 100 per reference lumen area kali 100. Tapi ini sekarang sudah jarang kita tentukan. Ini research measurement juga, ini menentukan daripada border plug. Jadi di satu garis kita tentukan berapa ukuran, berapa persentase, ya ini hanya untuk research. Nah, ini kita perlu untuk mengerti tentang IFUS. Pertama kita harus mengerti apa anatomi yang ada terjadi di sini. Ini ada 6 yang harus kita tahu. Satu namanya adventitial layer, yang kedua itu namanya media, nomor 3 namanya intima, nomor 4 lumen, nomor 5 namanya ring down halo, dan nomor 6 namanya dead zone atau kateter. Ini harus kita tahu. Jadi kalau adventitial itu lapisan luar pembuluh darah dari lembaran kolagen yang memantulkan banyak gelombang suara. Jadi banyak di sini gelombang suara sehingga warnanya lebih putih. Sedangkan media itu terbuat dari sel otot polos homogen. Jadi gelombang suara yang dipantulkan juga sedikit. Nah, ini merupakan garis yang kita perlukan nanti untuk menentukan pembuluh darahnya juga. Sedangkan garis putih di dalam media ini namanya intima. Ini memberi informasi kepada kita nanti tentang berapa diameter yang stent nanti yang akan kita pasang. Pengertian tentang morfologi lesi, itu ada 3 sebenarnya yang besar. Satu yang paling gelap namanya fatty. Dan yang paling terang namanya calcification atau kalsifikasi. Sedangkan yang agak terang itu namanya fibrous. Kalau ada gabungan keduanya fibrofatty, kalau fibrous dengan calcification namanya fibrocalcific. Jadi ini ada beberapa jenis-jenis daripada morfologi daripada lesi yang nanti kita lihat pada IFUS. Nah, ini fatty. Kita bisa langsung tahu bahwa ini gelap, ya. Ini lumen, ini plak, konsentrik, dan ini adalah fibros. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, ini daerah lebih gelap, ya. Sedangkan ini lebih putih, tapi ingat, putih dia tidak ada acoustic shadow. Ini menandakan ini adalah fibrotic plaque. Jadi kalau putih tidak ada acoustic shadow, itu namanya fibrotic plaque. Sedangkan kalau calcification, dia putih dan daerah di belakangnya ini tidak kelihatan, ada acoustic shadow namanya, ini acoustic shadow. Ini artinya kalsifikasi, ya.
kita pun nanti mengerti bahwa imaging interpretation pada aliran darah, nah seperti ini misalnya ya, kita tahu ini pembuluh darah atau bukan. Nah setelah kita alirkan warna, nanti ada namanya blood speckling, ya, ini blood speckling bahwa lumennya itu hanya tinggal segini. Jadi ini merupakan fibrous plaque yang sangat besar, huge fibrous plaque, ya, dengan borderline endothelial borderline. Nah, ini adalah beberapa interpretasi pembuluh darah. Ini fibro-fatty, jadi gabungan antara fibro dengan fatty ya. Kalau ini fibrous plaque, ya jelas banget fibrous plaque, tidak hitam tapi mulai putih. Kalau ini namanya deep calcium, jadi di luar daripada lumen area namanya deep calcium. Kalau di superficial namanya superficial calcium. Kalau ini mix, kalau yang ini konsentrasi namanya concentric plaque. Kalau yang tidak tersebar rata namanya eccentric plaque. Cara mengukurnya, kita mengukur diameter, ya. Kemudian mengukur panjangnya, kita harus mengukur dari yang sehat ke yang sehat, di mana distal reference-nya itu merupakan pembuluh darah yang akan kita besar stent yang akan kita pasang pada pasien ini. Nah, ini ada automatic pullback, ada yang manual pullback, nanti kita bahas. Nah, untuk optimasi stent, kita perlu masukkan lagi, setelah dilakukan stent, kita masukkan lagi stent, kita lihat apakah ada malapposition, post-dilatasi expansion apakah perlu, apakah ada geographic miss, kurang besar stent kita, atau setelah dipasang stent ada diseksi. Nah, ini adalah ada DES study, itu menilai panduan IFUS mengurangi trombosis stent dan menilai hasil klinis, di mana ini nanti lebih baik, 63% lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan stent. Di sini kita tahu bahwa ini akan 38% mengurangi angka myocard infarct, 53% mengurangi stent trombosis, 20% TLR mengurangi TLR, 15% mengurangi TFR, dan 29% mengurangi cardiac risk. Jadi ini sangat signifikan untuk mengurangi angka kejadian kardiovaskular. Nah, kalau Excel ini adalah uji coba aja membandingkan hasil CABG dengan PCI dengan menggunakan 2 stent, 1 stent, 2 stent yang diperkirakan ternyata menggunakan 1 stent, atau 1 stent ternyata menggunakan 2 stent. Di sini melihat rincian bagaimana IFUS mengubah prosedur pasien kita, ya 51,7% kasus diubah, dalam 30% kasus dipilih balon yang lebih besar ternyata daripada perkiraan. Nah, di sini ada stent apposition, kita lihat bahwa tidak sampai stentnya ini, di stentnya dipasang di lumen ini, tapi yang benar lumennya itu sampai di sini, jadi kurang besar stentnya. Nah, ini adalah stent malposition stent, nih lihat, tidak sampai stentnya. Ya. Nah, ini apakah stent malposition atau well expanded, under expanded, sorry. Ini jauh banget ya, di sini lumennya, dia pasang stent hanya di sini. Jadi kurang besar memasang stent. Reassessing ini, reassessing kita melihat bahwa apakah ada stent restenosis, treatment strategi, dan complication. Nah, reintervention ini kita perlu untuk melihat apakah ada malposition, intima hyplasia, geographic miss, dan sebagainya. Ini rekomendasi IFUS dari SKY, dari semua badan-badan dunia yang berkecimpung dalam coronary artery disease pemasangan stent, bahwa IFUS itu merupakan salah satu yang direkomendasi untuk kita melakukan satu intervensi. Nah, ini ada ultimate, ada studi tentang implantasi DES pada populasi sekarang 1.448 pasien dari 8 pusat di Cina, dibimbing atau menggunakan IFUS, ternyata ini lebih baik, ya 5,4% dalam hal target fatal failure. Nah, ini yang kontraindikasinya. Jadi kontraindikasi pakai itu adalah bakteremia atau sepsis,
ada spasm, jadi dia takut untuk spasme, kemudian major coagulation system abnormality, ada severe hemodynamic intake shock, ada total occlusion. Tapi sekarang kita menggunakan iFuse ini untuk mencari total oklusi, tapi dipakai di side branch-nya. Ya. Tidak suitable untuk PDCA dan setelah tidak baik untuk bypass. Nah, ini yang dua slide terakhir. Apa yang kita pelajari dari iFuse? Dari iFuse itu kita mempelajari basic dari penyakit jantung koroner. Kemudian fundamental dari teknologi iFuse. Kemudian perbedaan angiografi dengan iFuse. Jadi angiografi menggambar sesuatu dua dimensi, iFuse itu menggambar sesuatu bisa dengan 360 derajat rotasional. Dan kita bisa menggunakan clinical use untuk persis memasang stent, berapa ukuran dan panjang stent. Dan clinical data yang diperlukan kita bisa tahu dengan menggunakan iFuse. Terima kasih. Terima kasih Dr. Todung. Terima kasih Prof. Ceramahnya yang sangat menarik dan memberikan pengertian lebih baik untuk kita semua. Nanti kalau ada tanya jawab di sesi sesudahnya Dr. Muhammad Yamin. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan Dr. Muhammad Yamin yang akan berbicara pada mengenai treatment and calcified coronary lesion. Saya akan memperkenalkan dulu CV-nya daripada Dr. Muhammad Yamin, SPJP, FACC, FSCAE, FIHA. Beliau staf Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSTM dan sampai sekarang masih bekerja di penyakit dalam RSTM dan pendidikannya memang mendapat pendidikan di Research Fellow Microcirculation National Cardiovascular Center Osaka, Japan 98, Fellowship in Interventional Cardiology Toranomon Hospital, Tokyo, Japan 99, Fellowship in Electrophysiology and Pacing National Heart Institute Kuala Lumpur, Malaysia, Fellowship in Interventional Cardiology National Heart Institute Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi pendidikannya lengkap sekali. Saya persilahkan Dr. Muhammad Yamin untuk memulai ceramahnya mengenai treatment and calcified coronary lesion. Silakan. Terima kasih Prof. Hanafi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hanafi ini guru saya, beliau masih segar, ya, masih aktif. Dr. Todung, terima kasih sudah memberikan pengantar kuliah yang memudahkan presentasi saya. Jadi apa yang disampaikan Dr. Todung itu sangat relevan dan sangat inline dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, izinkan saya menyampaikan presentasi saya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hanafi, saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana mendekati atau melakukan tata laksana pada pasien-pasien dengan lesi atau sumbatan koroner dengan kalsifikasi. Nah, kita tahu tadi Dr. Todung sudah menjelaskan dengan baik bahwa kalsifikasi itu salah satu musuh, ya. Dan dia harus dilakukan pendekatan yang baik, kalau enggak nanti kita bisa gagal. Kenapa? Kenapa kalsifikasi itu menjadi isu yang penting? Karena bisa jadi dengan kalsifikasi yang berat tadi kita tidak bisa melewatkan balon, ya. Kalau balon nggak lewat tentu kadang-kadang wire juga susah, tentu stent tidak bisa dilewatkan dengan baik. Jadi strategi kita untuk tindakan akan lebih baik kalau kita sudah bisa menilai bagaimana derajat klasifikasi kita dengan iFuse. Tadi Dr. Todung sudah menjelaskan. Kemudian tentu kemungkinan kedua tidak bisa dilebarkan. Urat-urat itu tidak bisa dilebarkan atau stenosis-nya tidak bisa dibesarkan. Nah, kalau dia tidak bisa disiapkan dengan baik karena klasifikasi yang berat, maka nanti secara jangka panjang outcome-nya tidak baik. Bisa terjadi restenosis ataupun trombosis. Nah, ini dia kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang kita hadapi pada pasien dengan klasifikasi yang berat, ya. Jadi bisa di bifurkasi, bisa di cabang utama, dan kita lihat bahwa
tidak bisa diduga secara pre-intervention seberapa keras sih satu kalsium. Kalau tadi Dr. Todung sudah menjelaskan dengan IFUS, kita bisa melihat klasifikasi yang berat itu sudah ada ECOSEDO ya, kemudian apakah 180 derajat, 360 derajat. Tapi kalau dari angiografi saja, biasanya kita tidak bisa tahu nih sekeras apa dari lesi klasifikasi tersebut. Nah, saya menyampaikan salah satu panduan dari Journal of American College of Cardiology Intervention tahun 2019, bagaimana step by step-nya kalau kita mendapati suatu lesi yang kalsiumnya berat. Biasanya secara non-invasif, kita bisa memprediksi lesi klasifikasinya dengan melakukan CT angio. Jadi CTCA, ya kita bisa lihat hitung kalsium score di sana. Nah, ada dua kemungkinan skenario. Bisa aja klasifikasi tapi balonnya nggak lewat, nggak bisa kita lewati. Nah, kalau misalnya tidak bisa lewat, mungkin kita langsung lanjut dengan bantuan mikrokateter. Nanti ada beberapa skenario ya. Kalau dia tidak lewat, nah, kalau dia bisa lewat, ya mikrokateter, maka kita bisa melakukan direct wire. Ya, kalau memang tidak bisa lewat. Nah, jadi setelah wire-nya lewat, kita masukkan rota wire, maka kita lakukan atherectomy. Nah, saya akan banyak bahas nanti di rotational atherectomy atau rotablator. Nah, kalau dia balonnya bisa dilewati, ya dari satu lesi yang klasifikasi, maka dianjurkan tadi seperti yang disebutkan Dr. Todung, harus ada imaging assessment, baik dengan IFUS maupun dengan OCT. Walaupun kadang-kadang tidak bisa semuanya dikerjakan pada waktu yang sama, mengingat kadang-kadang cost-nya jadi mahal. Tapi untuk mendapatkan high quality VCI, itu harus dikerjakan. Ya. Nah, kalau nanti kita sudah mendapatkan assessment kalsiumnya, apakah dia deep, ya berdalam misalnya, nah itu kita jangan panjang-panjang lagi ceritanya ya. Kita harus melakukan berbagai teknik seperti litoplasti dan lain-lain, litoplasti balon. Nah, kalau memang kalsiumnya tidak lebih dari 1.800, ini tidak lebih 180 derajat, kemudian lengthnya tidak lebih dari 5 mili, kemudian ketebalannya kurang dari 0,5, kita bisa coba dengan balon dulu, cutting balon atau non-compliant. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa di beberapa tempat yang kita gagal melakukan predilatasi dengan teknik-teknik tadi, maka kita bisa kembali nanti ke rotational atherectomy. Setelah semuanya diselesaikan, maka baru kita melakukan pemasangan stent. Jadi intinya adalah lesion preparation atau mempreparasi lesi klasifikasi ini sangat penting dan harus optimal untuk mendapatkan outcome yang baik. Nah, setelah kita lakukan debulking atau melakukan plaque preparation, harus dilakukan imaging ulang intravaskuler, apakah dengan IFUS atau dengan OCT. Kemudian baru kita lihat apakah ada setelah pemasangan stent, kita lakukan evaluasi ulang apakah perlu postdilatasi, apakah ada stent artery expansion dan lain. Kemudian kita lakukan dengan berbagai teknik, bisa dengan non compliant atau super high pressure balloon. Inilah kira-kira senjatanya yang harus kita punyai kalau kita berhadapan dengan lesi yang klasifikasi, mulai dari balon, ya cutting balon, scoring balon, high pressure balloon, sampai kita harus menghadapi dengan alat-alat device terapi seperti dengan rotational atherectomy ataupun dengan shockwave, atau kita bisa juga memakai laser. Ya, kita kenal sekarang yang shockwave adalah Orbita yang sedang populer di saat ini. Nah, saya mulai dengan balon dulu. Ada namanya scoring balon, yaitu satu balon yang di luarnya itu dilapisi suatu wire, ya 3 wire dikelilingi pada balon ini. Nah, tujuannya adalah untuk membuat balon ini punya kemampuan untuk melakukan cracking atau pemecahan kalsium yang berat. Ini sering kita pakai dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi ini biasanya adalah suatu non-compliant balon, kemudian di-mounted atau dilengkapi atau dilapisi dengan suatu microblades. Microblades itu adalah blade atau mata pisau yang kecil halus secara longitudinal bersirkuler di permukaannya. Nah, biasanya ini akan kita dapatkan suatu periodisasi yang bisa kita kontrol dan bisa memecah plak atau kalsium dengan baik. Nah, kemudian yang bisa kita pakai adalah NC balon, non-compliant balon. Ini biasa kita pakai sehari-hari. Biasanya stepnya adalah non-compliant balon. Kalau gagal, baru kita coba dengan yang scoring balon, karena tadi ada mata pisau halus yang kemungkinan kita berhasil untuk melakukan plak atau calcium rupture atau calcium disruption lebih besar. Nah, biasanya kita indikasikan pada lesi stenotik yang mungkin klasifikasi tidak terlalu berat. Nah, yang berikutnya adalah cutting balloon. Cutting balloon hampir mirip sebenarnya dengan scoring balloon, tetapi memang blade-nya itu lebih besar, mata pisaunya lebih besar. Yang kita contohkan di sini ada salah satunya Wolfram cutting balloon. Nah, ini bisa dipakai pada kateter dengan 5 French. Kemudian yang paling penting adalah karakteristiknya si Wolfram cutting balloon ini adalah dibandingkan yang konvensional. Kalau yang konvensional ini
Non-functional head, jadi bagian dari mata pisau yang tidak bisa menembus plak itu cukup tinggi, kira-kira 0,005 ya. Sedangkan yang Wolfram itu cukup tipis, jadi kemungkinan penetrasi mata pisaunya dan trackability-nya lebih mudah. Jadi dia tidak terlalu bulky untuk didorong pada lesi yang calcified. Itu kira-kira keunggulannya. Nah, inilah bentuk potongan plak yang dilakukan oleh Wolfram Balloon tadi. Kita lihat terjadi plak rupture di sini, maksud saya calcium rupture setelah dilakukan dilatasi dengan balon, sehingga selanjutnya kemampuan kita untuk melakukan pre-dilatasi dengan balon biasa akan lebih besar, berhasil untuk bisa memecah kalsium tersebut. Nah, kemudian kita punya juga namanya super high pressure balloon. Apa itu super high pressure balloon? Ini adalah balon non-compliant yang dilapisi oleh 2 lapisan, sehingga dia bisa menahan tekanan sampai 35 sampai 40 atmosfer tanpa pecah. Kita tahu bahwa kalau balon-balon biasa yang non-compliant biasanya rate burst-nya itu sekitar 18 sampai 20 atmosfer. Nah, ini kita bisa lakukan sampai 30 sampai 40 atmosfer. Sehingga kemungkinan besar kita akan berhasil melakukan pemecahan atau melakukan crack pada kalsium yang keras tadi. Nah, yang terakhir tentu senjata utama kita itu adalah atherectomy device. Bisa rotablator, bisa orbita. Nah, para sejawat sekalian, saya akan fokus di rotablator ya. Jadi rotablator itu sebenarnya adalah suatu mata ber yang kecil, ada ukurannya dari 1,2 sampai 2,0, terbuat dari intan ya, bentuknya round ya, ellipsoid. Kemudian itu dimounted dalam satu wire dan dimasukkan melalui kateter ke dalam pembuluh darah. Nah, kenapa rotablator ini perlu kita pertimbangkan dalam kita melakukan modifikasi plak pada lesi yang calcified atau yang kalsiumnya berat? Karena tadi kita sebutkan bahwa targetnya adalah harus bisa melewati alat, kemudian balon harus bisa lewat, kemudian harus dari crack atau pecah pada kalsium, kemudian sekaligus kalau bisa mengulangi reduksi volume dari plak. Kalau tiga ini bisa kita capai biasanya, maka hasil PCI kita akan optimal. Nah, kelemahan dari alat-alat yang lain seperti cutting balon, non-compliant balon, dan super high pressure balon tadi, kita tidak bisa mengulangi volume reduction. Mungkin crack bisa. Itu yang kekurangan. Oleh karena itu, maka rotablator menjadi pilihan utama seandainya 2 alat tadi yang terakhir, yang sebelumnya kita bicarakan, tidak berhasil. Nah, ini kira-kira gambaran skematiknya bagaimana kira-kira fungsi dari rotablator. Kita bisa melakukan plak reduction, bisa melewati sumbatan yang berat, sampai kita mendapatkan hasil yang optimal. Nah, para sejawat sekalian, ini ada satu penelitian yang dipublikasi di tahun 2018 tentang peran rotational atherectomy atau rotablator sekaligus pemasangan stent generasi baru, DES baru, terhadap TLR dan target vessel failure. Kita lihat bahwa dalam 12 bulan, TRL-nya cukup rendah sekitar 3%, dan target vessel failure juga cukup rendah sekitar 7%. Nah, inilah contoh mata ber yang biasa kita pakai pada rotational atherectomy. Nah, ini wire-nya, ya. Jadi wire ini kita pakai untuk nanti memasukkan mata ber tadi ke dalam target lesi yang akan kita kerjakan. Ya. Nah, dalam persiapan melakukan rota ini kita perlu juga memberikan yang namanya koktail, yaitu koktail salah satu cairan yang kita berikan, kita infus secara kontinus dalam rota untuk mengurangi terjadinya trombosis, slow flow dan no flow fenomena. Biasanya kita berikan dalam 1000 cc NaCl, heparin 3000, verapamil, dan nitroglycerin. Saya kira masing-masing center punya koktail masing-masing, tapi umumnya itu yang kita pakai di RSCM. Nah, para sejawat sekalian, yang paling penting ada sekarang dalam bentukan burst size. Rata-rata burst size itu kita pakai rasionya antara 0,4 sampai 0,6. Tapi kalau kita ingin memakai burst size yang besar, dibolehkan rasio antara mata ber dengan vessel size itu sekira 0,7. Bisa sedikit lebih besar tergantung dari kemampuan yang kita miliki. Nah, semakin besar mata ber yang kita pilih, maka risiko terjadi komplikasi akan semakin besar. Nah, ini dia rata-rata yang kita pakai ya. Ini kalau pedoman dari North American ya 0,4 sampai 0,6. Kalau Eropa memakainya 0,6. Nah, sekarang soal guiding selection. Guiding selection yang kita pakai biasanya kalau mata bernya sampai 2 mili, kita masih bisa memakai 7 frames. Tapi kalau di atas 2 mili, kita harus memakai guiding ukuran besar, yaitu dari 8 frame. Dan paling yang harus kita ingat adalah kita harus mendapatkan atau memilih guiding catheter dengan support yang bagus. Kalau kita lihat seperti ini ya, saat kita melakukan advancing dari mata bernya, maka terjadi kickback karena pada saat ini atau pada gambar ini kita tidak memilih guiding kateter yang sesuai, ada yang supportnya baik. Nah, ini contoh lagi ya, kita lihat bahwa
Kalau guiding catheter seperti ini, kadang-kadang kalau terlalu curve juga itu bisa menjadi kesulitan saat kita mendorong mata bernya. Nah, sekarang soal kecepatan. Nah, biasanya kalau yang dipakai, yang cukup untuk punya kemampuan memotong atau melakukan cutting terhadap plak itu adalah sekitar 190.000 RPM ke atas. Tetapi biasanya setelah kita lewat dari ablasi pertama, nah kita kurangi speednya untuk mendapatkan differential cutting. Jadi semakin lambat speednya, maka gerakan mata ber itu akan semakin mudah menyentuh dinding-dinding terluar dari vessel kita. Nah ini contohnya yang kita lihat ya. Nah ini kalau dengan speed yang lebih lambat, kita lihat, jadi mata ber itu lebih menyentuh ke arah plak yang di samping-sampingnya. Kalau dia terlalu high speed, biasanya dia hanya bergerak di tengah. Karena di tengah, maka kadang-kadang plak yang di sampingnya tidak terkena. Nah, sekarang saya bicarakan soal wire bias. Nah, kita tahu bahwa dalam memilih wire rota ini ada dua. Satu wire floppy, wire yang biasa. Keuntungannya wire floppy ini adalah wire biasnya sedikit. Tetapi kadang-kadang kalau lesinya keras, ya supportnya agak kurang bagus saat kita mendorong melakukan advancing dari mata ber itu, kadang-kadang bisa terjadi kickback. Nah, kalau wire extra support pada lesi yang berat, calcified, tapi kalau dia tortuous, kita akan mendapatkan wire bias yang menyebabkan terjadinya suatu kata risiko bahwa nanti mata bernya itu akan memotong bagian terluar dari endotel, ya, tidak di dalam lumen. Ini akan bisa menyebabkan trauma, seperti kita lihat di sini ya. Ini dia. Ya, ini dengan extra support kita lihat wire-nya bukan ke bawah, tapi mata bernya bukan ke bawah tapi ke samping. Dan itu nanti bisa menyebabkan deseksi yang berat seperti kita lihat pada gambar ini. Jadi kalau wire biasnya berat, maka resiko deseksi dan perforasi akan besar. Nah, ada satu skor yang kita bisa pakai untuk menentukan apakah tindakan rotablaster ini akan berisiko rendah atau tinggi dan suksesnya akan rendah atau tinggi. Kita sebut dengan Kashima score, ini nanti bisa dilihat saya kira ya. Kalau dia Kashima skornya tinggi, maka resiko terjadinya komplikasi, kegagalan, stall dan lain akan besar. Biasanya kalau di atas 2 kita anggap ini adalah yang advance, jadi case-case yang advance. Jadi tergantung pembuluh darahnya apakah RCA, LCX, ini LCX, RCA atau LAD. Nah, ini contoh pembuluh yang tortuous seperti ini, saya kira ini termasuk Kashima yang di atas 2 ya, cukup advance. Jadi kira-kira kalau kita lakukan rotablator di sini kita harus sangat hati-hati, kemungkinan terjadinya trapping, kemudian perforasi sangat besar. Nah, para sejawat sekalian, ini contoh satu Kashima yang rendah ya, Kashimanya 0 lurus, lesinya saya kira cukup mudah dikerjakan. Jadi kalau kita baru mulai rotablator, kita pilihlah lesi-lesi dengan Kashima skor yang rendah di bawah 2. Nah, saya akan sampaikan beberapa case ya. Ini salah satunya adalah seorang laki-laki 54 tahun datang dengan CCS post-TEVAR surgery karena type A dissection, hypertension. Kita lihat bahwa kalau kita lihat sekilas di sini dari angiografi ini RCA cukup diffuse ya, dari proximal sampai ke distal dan kalsifikasinya cukup berat. Nah, tadinya nih pasien kita rencanakan untuk rotablator, tapi waktu itu kita putuskan bagaimana kalau kita coba dengan balon biasa aja dulu ya, balon scoring. Memang sebaiknya seperti kata Dr. Todung tadi, kita lakukan assessment dengan IFUS ya, tapi kadang-kadang tidak bisa dilakukan sekaligus karena soal cost. Nah, pada pasien ini ternyata kita coba dengan scoring balon ya, bertahap dari 3.0, dari 2,5, 3.0 sampai 3,5, kita berhasil melakukan preparation yang baik pada kalsifikasi yang berat. Nah, kita lihat, kemudian kita lakukan pemasangan stent, ya 3 stent, 3O, 3,5, 4O, kemudian kita lakukan POT dengan 4.0, hasilnya cukup memuaskan. Nah, kasus kedua ini cukup bagus, ini kasusnya seorang lelaki 70 tahun, pose ABG 12 tahun yang lalu, pasiennya diabetes, CKD, kemudian kita lakukan graph study, SPG ke RCA stam, kemudian SPG ke LCX juga stam, yang tinggal ada 5 KLAD. Nah, kalau kita lihat angiografinya, ada lesi ostial left main yang critical, kemudian di distal left main, kemudian di circumflex, LAD-nya masih ada graph circumflex dari 5, jadi kita tidak rencanakan untuk lakukan revascularisasi, jadi kita akan lakukan revascularisasi pada left main LCX. Nah, kalau kita lihat bahwa pada saat kita lakukan intervensi, kita lihat ya, kita memakai guiding AL. Nah, kita coba memasukkan wire balon, sebentar. Nah, ini balon 1,5 ya, kita coba untuk lewati lesi yang di mid dari circumflex.
Nah, ternyata kita tidak berhasil. Jadi kalau kita lihat tadi algoritma di atas, pada non-crossable balloon, maka kita harus memilih alternatif lain. Maka pada pasien ini, strategi yang terbaik tentu seperti tadi sudah dijelaskan di depan, kita harus memilih dengan rotational ectomy atau rotablator. Tapi kalau kita lihat angulasinya, ini masuk Cassima 4, ya, high risk. Sangat high risk. Ya, itu terjadi setelah kita lakukan beberapa run, nggak berhasil. Nah, ini terjadi stall, jadi burnya nempel di situ. Alhamdulillah kita berhasil melepaskan stall ini dengan baik. Nah, kemudian what's next? Tadinya kita ingin melakukan deeskalasi mata bur dari 1,25, tetapi karena memang saat itu tidak tersedia katakanlah coverage biaya tidak tercover, maka kita coba lakukan dengan balon scoring 1,5 yang tadi nggak lewat, ya. Kemudian kita lakukan predilasi secara bertahap. Ternyata kalau kita lihat, walaupun awalnya tidak lewat, mungkin sebagian plak di depan tadi sudah berhasil dilakukan cracking oleh rotablatornya, sehingga berikutnya balon 1,5 itu bisa berhasil. Dan ini dia stand pertama kita pasang. Tetapi kemudian masalah berikutnya adalah saat kita ingin melewatkan stand kedua, ya, dari LCE ke left main, ya, tidak bisa dilewatkan mungkin karena angulasi dan juga ada strat di sana. Nah, kita masukkan guidezilla di sini, kemudian berhasil dilewatkan stand-nya, dan ini hasil akhir, ya, saya kira cukup lumayan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah laki-laki 70 tahun, ini pasien dengan angina kelas 3, hipertensi, diabetes, CKD, dan yang susahnya pasien ini adalah pasien yang tidak mau dioperasi. Sudah bolak-balik kita tawarkan, dia menolak dan cukup susah untuk mengedukasinya, sehingga akhirnya kita lakukan intervensi. Ini adalah hasil angiografinya, kita lihat ada critical stenosis di proximal AD, kemudian di sini, ya, diffuse subtotal kalsifikasi, itu dia dari spider, dan ini kanannya CTO. Nah, kita putuskan untuk membuka left main LAD karena kita kemarin itu mencoba RCA-nya, tapi ada kesulitan, ya, dari segi guiding, kemudian kreatininnya. Jadi kita putuskan kita lakukan LAD. Nah, kita lihat bahwa ini balon 1,5 tidak berhasil lewat. Jadi non-crossable 1.5 balloon. Akhirnya kita putuskan untuk dilakukan rotablator. Tapi kalau kita lihat bahwa pada pasien ini Cassima skornya rendah, ya, hanya lurus di LAD kira-kira antara 1 dan 2. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, saat kita melakukan introduksi mata rotanya ke guiding, terjadi kickback. Jadi beberapa kali guiding kateter dan wire-nya kickback sampai entangle, wire-nya keluar di sini. Nah, kita lihat kenapa ini terjadi, ya, kita lakukan evaluasi, ternyata di daerah femoral, di daerah iliaka ini ada tortuosity yang cukup berat, ya, ada 2 kali tikungan. Oleh karena itu kita putuskan untuk mengganti guiding dari SB ke AL tanpa kehilangan wire rota, karena tadi wiring ke LAD itu cukup berat. Jadi kita masukkan 2 wire, satu lagi wire teflon biasa, terus kita masukkan AL dengan support, jadi wire rotanya tetap di dalam, dengan support wire teflon kita masukkan AL sampai ke depan dari pembuluh darah tadi, dan kita berhasil melakukan penggantian AL kateter tanpa melepas wire rota. Kemudian kita lakukan rotational di sini, ya, berhasil. Kemudian kita lakukan pembalonan, dia seperti biasa, perilatrasi. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan stent. Tapi memang challenging kasus ini karena ada beberapa kesempatan kita tidak bisa melewati lesi yang tortuous ini, kita terpaksa harus melakukan insersi wire dan balon dan stent dengan memakai guidezilla kateter. Ini hasil akhirnya saya kira cukup acceptable. Jadi take home message-nya adalah kalau kita berhadapan dengan klasifikasi yang lesi dengan klasifikasi berat, memang ini salah satu tantangan yang besar dan kita harus menyiapkan berbagai modalities atau senjata untuk bisa melakukan atau mengatasi klasifikasi ini. Tentu targetnya adalah kita bisa menyiapkan lesi ini secara optimal, itu adalah target utama supaya kita bisa melewatkan alat-alat kita, balon, kateter, dan stent, wire, balon, dan stent dengan baik. Karena tanpa melakukan debulking dan persiapan lesi yang baik, maka hasil jangka panjangnya
tentu tidak baik. Dan salah satu pilihan terbaik pada klasifikasi lesion adalah rotational atherectomy. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Dr. Yamin, atas ceramahnya dan kasus-kasusnya yang sangat sulit yang berhasil diatasi sama Dr. Yamin. Ini sesuatu yang bagus sekali lah untuk kita semua, bahwa kasus-kasus yang sulit juga bisa diatasin kita di Jakarta. Nah, kita sekarang pada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya dari peserta webinar ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Sampai saat ini saya belum menerima pertanyaan. Kalau saya boleh bertanya pada Dr. Todung, pada kasus-kasus kita di Jakarta, kapan kita harus tidak bisa ditawar, mesti memakai iFus? Kan? Iya, Prof. Terima kasih. Harus pakai iFus. Jadi kadang-kadang, Prof, kita kasus-kasus left min itu sebaiknya kita harus pakai iFus. Karena visualisasi di left min ini kadang-kadang kalau kita pasang stent terlalu kecil itu sering menimbulkan instant trombosis. Jadi kalau kita memasang stent di left min itu sebaiknya kita harus menggunakan iFus. Demikian, Prof. Kalau ada yang perlu ditambahkan. Khususnya untuk left min, mungkin kalau ada iFus hasilnya lebih optimal ya, Dr. Todung ya? Benar, Prof. Benar. Nah, di sini ini ada pertanyaan untuk pertanyaan Dr. Yamin. Ini setelah dilakukan rotational atherectomy, apakah perlu juga memakai cutting ataupun scoring balloon? Ini ada yang bertanya nih, salah satu peserta webinar. Ya, terima kasih, Prof. Pertanyaan baik sekali dan cukup praktis, Prof. Jadi sebenarnya memang yang kita harapkan adalah setelah kita melakukan rotational atherectomy, itu kan ada 3 tujuan tadi seperti saya katakan, kita melakukan cracking dari kalsium, kemudian kita melakukan mengurangi plaque burden. Nah, sebenarnya yang paling ideal itu adalah ada assessment post-rotational atherectomy dengan iFus. Jadi kita iFus lagi, kalau crackingnya sudah terjadi pada kalsium tertentu dan reduction atau pengurangan dari beban kalsium sudah cukup signifikan, balon NC biasa sudah cukup, Prof. Nah, tapi kadang-kadang kalau memang crackingnya tidak terlalu maksimal, kita terpaksa harus juga memakai balon-balon seperti scoring. Saya dalam pengalaman sendiri, pernah beberapa kali itu setelah kita rota pun, memang kita tidak assess dengan iFus. Sebenarnya kalau dengan iFus kita bisa tahu apakah kita harus eskalasi mata ber, ukuran diperbesar, atau sudah ada cracking kalsium, kita tinggal menambahkan balon. Nah, beberapa kasus kita terpaksa, walaupun sudah kita rotational atherectomy karena kita tidak bisa melakukan iFus imaging, terpaksa kita coba dengan balon NC biasa, kalau nggak berhasil saya eskalasi balonnya ke pakai yang scoring atau cutting. Tetapi sebagian besar dengan rotational yang baik, itu dengan NC balon biasa sudah memadai. Seperti saya katakan tadi, setelah kita melewati yang pertama, yaitu ada kita lakukan first touch, nah second touch-nya itu kita harus kurangi speed-nya. Jadi dengan mengurangi speed-nya, maka gerakan mata ber itu akan lebih liar ke seluruh dinding-dinding pembuluh darah, sehingga plaknya akan lebih banyak yang dipotong atau di-cutting. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Todung dari peserta webinar. Izin bertanya, untuk kasus left main, apakah lebih baik pakai OCT atau iFus? Kalau perbandingan OCT, terima kasih Prof pertanyaannya. Kalau perbandingan OCT dengan iFus itu mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi kalau seperti iFus ini sebetulnya selain kita bisa melihat minimal lumen area,
kita bisa mendefinisikan morfologi di belakang tunika itu. Jadi tunika intima kita bisa lihat sampai adventitia. Sedangkan kalau kita pakai iFuse, dia lebih mengutamakan yang di lumennya. Jadi kalau mau dipilih mana yang lebih baik, memang zaman sekarang ini orang lebih banyak menggunakan OCT dibandingkan iFuse. Akan tetapi modality iFuse OCT ini jauh lebih mahal dibanding dengan iFuse dengan outcome yang tidak jauh berbeda bermakna. Demikian, Prof. Ini ada pertanyaan tapi mungkin tidak relevan. Saya tidak tahu apakah mau dijawab apa tidak. Ini ada pertanyaan, apakah benar bila minum vitamin D3 harus disertai K2 untuk mencegah hiperkalsemi yang dapat menyebabkan kalsifikasi pada pembuluh darah jantung? Dari Dr. Sirela. Apakah ada komentar? Mungkin itu dibahas di tempat di event lain kali, Prof, ya. Iya, iya. Ini memang umum, jadi bukan dalam bidang inilah. Kita nggak usah jawab. Ada pertanyaan lagi untuk Dr. Todung. Apabila ada kalsifikasi di pangkal arteri koronaria, sudah merupakan tanda untuk pemeriksaan dengan iFuse. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi setelah dilakukan angiografi dan terlihat ada yang lebih gelap pada arteri itu, atau sebelumnya dilakukan CT scan arteri, tampak banyak kalsium di dalam pembuluh darah, maka itu adalah salah satu indikasi kita nantinya untuk menggunakan iFuse. Di mana kita harus tahu bahwa apakah kalsiumnya itu berada di luar dari lumen pembuluh darah atau berada di deep kalsium, di luar daripada pembuluh darah. Jadi kalau ternyata dia berada di luar pembuluh darah, kita mengerti bahwa aliran darah di lumen itu tidak terganggu. Ya, oleh karena itu, kalau ada di pangkal pembuluh darah terlihat kalsium selagi dilakukan angiografi atau dilakukan CT scan, maka indikasi iFuse itu sangat baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan ke Dr. Yamin. Bagaimana usaha mencegah pada waktu menggunakan rotablator terjadinya deseksi atau ruptur sehingga terjadi tamponade mengenai kecepatan rotasi dan lain-lain, dari Dr. Rudi Anwar. Ya, terima kasih, Prof. Pertanyaannya cukup baik sekali. Saya kira memang salah satu upaya yang kita lakukan untuk melakukan atau mencegah komplikasi adalah pertama tentu seperti saya katakan tadi, kita melakukan pemilihan lesi, melakukan scoring tadi ya, Kashima score itu penting. Nah, kalau kita menghadapi Kashima score yang tinggi, misalnya tortuous, maka yang nomor satu yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan mencegah terjadinya perforasi. Pertama adalah rasio antara mata ber dengan vessel itu harus kita perhatikan. Jangan terlalu besar, seperti katakan tadi. Kalau rata-rata sekarang ini diminta antara 0,4 sampai 0,5 sampai 0,6. Walaupun ada center-center yang menerapkan 0,7. Jadi 0,7 dari diameter vessel kita. Ya, itu kita. Jadi diusahakan jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar maka risiko perforasi dan ablasi akan lebih tinggi. Yang kedua tentu lesi-lesi yang tortuous, seperti saya gambarkan tadi yang Kashima-nya lebih dari 2, itu tentu akan high risk untuk terjadinya perforasi. Bagaimana cara mencegahnya? Nomor satu yang harus kita perhatikan adalah saat kita melakukan rotational atherectomy, kita perhatikan menghindari sebaik mungkin tidak ada wire bias pada lesi yang tortuous.
Bagaimana caranya? Kita gunakan tentu wire-wire yang fluffy dulu sebelumnya menggunakan yang extra stiff. Itu akan membuat mata rotanya akan lebih lentur untuk mengikuti anatomi dari pembuluh darah tersebut. Nah, kemudian kalau cutting yang baik hampir selalu tidak pernah terjadi deseksi, asalkan tidak ada wire bias dan mata bernya tidak terlalu besar. Nah, evaporasi masih mungkin terjadi pada Kashima di atas 4 seperti yang katakan tadi dengan pembuluh darah yang tortuous sekali. Itu pasti masih ada risiko terjadi walaupun belum bisa terjadi ya. Jadi biasanya kalau demikian kita usahakan minimal wire bias, gunakan mata bor yang tidak terlalu besar. Kalau kita punya kemampuan untuk memakai beberapa mata bor dalam waktu yang sama, kita boleh mulai yang sedikit relatif lebih kecil, setelah plaknya mengalami modifikasi lebih baik, kemudian kita baru menggunakan yang besar. Soal rotasi untuk potongan pertama itu biasanya kita gunakan rata-rata di atas 190.000 RPM. Setelah lolos pada cut pertama, kita bisa kurangi sampai 160.000. Seperti saya katakan tadi, dengan adanya speed bias, maka mata bor itu akan seperti liar sedikit bergerak di dalam, sehingga plak-plak di sekitarnya itu akan lebih banyak lagi yang terpotong. Mungkin itu Prof, jawaban saya, Prof. Ya, jadi lebih baik pakai bor yang kecil dulu aja ya. Kecil dan kecepatannya 190.000 itu ya. Ya, Prof. Ya, karena dia lebih sentral gerakannya. Kalau dia agak rendah kecepatannya, biasanya dia lebih liar ke kiri ke kanan, mungkin apalagi kalau ada wire bias, maka kemungkinan akan meng-cut bagian tunika intima dan advensia akan lebih besar, Prof. Nah, terima kasih banyak. Ini masih ada pertanyaan untuk Dr. Yamin. Apa perbedaannya rotasional, nggak jelas, rotasional orbital atherectomy, kapan dilakukan dengan orbital atherectomy? Apakah kita ada pengalaman dengan alat ini? Ya, terima kasih Prof. Saya tidak pernah memakai alat ini, tapi saya ikut beberapa sekali live case sebagai moderator dan panelis. Memang kita pakai ini adalah bila kita mendapatkan atau memerlukan suatu rotational atau plug modification pada pembuluh yang besar, ya. Jadi kita tahu bahwa rotational atherectomy atau mata bor kita kan maksimal cuma 2. Tapi kalau pembuluhnya besar di atas itu dan kita tidak punya katakanlah misalnya rasio antara mata bor kita dengan pembuluhnya lebih besar dan kita tidak punya ukuran itu, kita bisa pakai orbital atherectomy. Jadi kita tahu bahwa orbital atherectomy ini dia menggunakan shock wave ya, jadi dengan gelombang suara, gelombang shock. Dan biasanya kita bisa pakai pada pembuluh yang besar, 3,5, 4O. Tapi saya secara pribadi belum punya pengalaman, tapi dengan pemakaian yang baik, biasanya modifikasi plak pada pembuluh-pembuluh yang besar ini bisa didapatkan dengan hasil yang baik, Prof. Terima kasih. Ya, saya rasa karena keterbatasan waktu dan saya rasa kita akan menutup meeting siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Todung, Dr. Muhammad Yamin yang telah memberikan ceramahnya sangat menarik, memberikan pengetahuan tambahan untuk kita semua. Dan juga terima kasih pada panitia, pada divisi kardiologi, EKKI, semua untuk acara webinar ini yang sangat menarik. Dan kemudian terima kasih juga pada Boston Scientific, salah satu mitra kita. Dan kemudian webinar yang berikutnya tentunya minggu depan ya. Saya belum punya acaranya. Dan juga dikatakan bahwa untuk e-sertifikat bisa di-download seperti di alamat di atas tadi untuk teman-teman sekalian. Sedangkan materi rekaman sesi webinar ini akan diunggah di website Hubkardis, hubkardis.org. Kalau ada feedback, tolong dimasukkan untuk memperbaiki acara webinar yang dilakukan ini. Dan ini ada acara untuk 14 Agustus, Update Management of Stroke Prevention and Atrial Fibrillation, akan
menjadi pembicara Dr. Edwin Setiabudi dan juga balancing safety and efficacy of NOAC and atrial fibrillation patient with comorbidities oleh Dr. Muhammad Yamin lagi. Kemudian yang siangnya clinical decision and atrial fibrillation and coronary artery disease, double antiplatelet DAPT and anticoagulation decision making. Ini mungkin menarik juga oleh Dr. Muhammad Yamin lagi. Dan safety consideration using NOAC for stroke prevention in elderly patient oleh Dr. Simon Salim. Yang pertama moderatornya Dr. Sali Aman Nasution, dan yang kedua moderatornya Dr. Arif Mansur. Ada lagi berita? Sudah, Prof. Saya rasa sampai sekian dulu ya. Terima kasih pada semua peserta webinar, panitia, dan terutama pada Dr. Todung dan Dr. Yamin yang telah memberikan ceramahnya yang sangat menarik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Prof. Hanafi, Dr. Todung, terima kasih. Panitia, Terima kasih, Dok. terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. Hanafi. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya deh.